Nah, teman bisa juga manfaatin kalau misalkan dia break level ini, break high-nya misalkan di break 444 kalau nggak salah ya. 444 ya juga termasuk menarik. 442. Jadi kalau harganya break 442, teman juga bisa entry. Itu pasti wave 3. Seperti itu. Itu pasti gerakannya akan sangat-sangat agresif naiknya. Ini satu saham IPO yang mungkin menurut saya yang baru IPO yang belum lama ya maksudnya, termasuk yang menarik untuk sektor konstruksi. Kemudian yang kedua, yang belum lama IPO juga, mungkin baru hampir 2 tahun juga, itu ada TAIS juga, TAIS. Ini juga strong uptrend juga. Daripada kita nyari yang strong downtrend, mending kita cari yang strong uptrend seperti itu. Ini juga tadi 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 hari ini dia closing di 670 gerakannya cukup agresif juga. Nah, ini kemarin saya sempat expect ini wave udah selesai. Jadi saya sempat expect di awal wave udah selesai. Jadi wave udah selesai, ternyata kalau tadi lihat gerakannya tadi ini, dia gerakannya agresif ke atas, saya justru merubah skenario jangka pendek. Berarti ini bukan wave 5, ini berarti masih wave 1 dari wave 5. Artinya apa? Ya harusnya TAIS ini masih akan lanjut penguatan ke level 750 atau ke level 800 dalam jangka pendek seperti itu. Cuman kalau mau teman-teman misalkan takut, oh ini belum confirm nih, memang betul belum confirm. Tapi dari segi lihat wave-nya ini ada kemungkinan besar akan membentuk resistensi di wave 5. Nah, mungkin kalau mau konfirmasinya lebih aman, mungkin tunggu break ini aja. Jadi nunggu break 690 baru entry. Jadi sama-sama saham yang lagi bikin all time high. Bisa cenderungnya cukup menarik sih untuk ditradingkan maupun untuk teman-teman pantau seperti itu. Jadi misalkan besok misalkan TAIS ternyata break 690, teman bisa entry seperti itu. Ini mungkin satu saham dua saham IPO yang menurut saya justru lagi menarik sih dibandingkan tadi WIRG sih menurut saya Pak Emir seperti itu. Oke, siap. Thank you Mas Daniel. Mungkin ini boleh juga nih saya masukin watchlist saya sendiri nih. Saya juga jujur tertarik nih saya sendiri nih untuk Ya, siap, dijadiin. siap. Oke, siap. Mungkin selain saham-saham yang tadi udah disebut, apakah masih ada jagoan-jagoan yang lain nih Mas Daniel untuk yang masih di watchlist sekarang? Oke, saya pribadi sih untuk swing ya, untuk swing trading saya lebih fokus ke sektor-sektor berbasis semen di SMGR, INTP, kemudian B2 itulah masih top itu sih, SMGR sama INTP sih. Itu juga boleh dibilang harusnya sih itu awal dari kenaikan jangka menengah sebenarnya. Untuk SMGR untuk INTP. Untuk consumer saya fokus ke Unilever. Jadi selain TAIS tadi saya fokus ke Unilever juga. Jadi kalau misalkan teman-teman coba saya back ke slide dulu ya. Oke, ini kebetulan saya sempat bikin di bulan November waktu itu juga, sorry, bulan Oktober. Oktober, oke, ini bulan Oktober ya. Saya sempat bicara mengenai Unilever. Oke, ini Unilever. Dan masih on track banget. Kalau kita coba tak slide, tak ketik ini. Oke, bulan Oktober saya bilang bahwa Unilever masih akan naik. Naik setelah 53 sampai 55, kemudian akan turun lagi untuk wave 2. Ini outlooknya saya bikin di bulan Oktober lalu, awal bulan Oktober lalu. Jadi ya memang pergerakannya on track banget. Jadi katanya sih di pengumuman beritanya katanya ada apa namanya ada produk Unilever ditarik misalkan seperti beritanya. Tapi saya lihat wave kita nggak tahu beritanya itu apa. Tapi kita tahu bahwa ini akan bentuk wave 2 turun ke level 4. Tadi terendah mungkin di sekitar 45-an ya. Mungkin kalau idealnya sih mungkin sekitar 4.000 sampai 4.200 idealnya. Nah, kalau teman-teman pantau, ini 5 gerakan naik. Artinya apa? Ya, kalaupun dia turun, harusnya dia akan masih lanjutkan penguatan lagi. Artinya, penurunan Unilever ini bisa kita gunakan untuk buy and weakness sebenarnya. Cuman ya masih sabar, karena ini kan bukan saham yang mungkin geraknya volatile seperti BRI atau mungkin seperti saham-saham yang sekali gerak bisa berapa persen gitu. Mungkin akan cenderungnya lebih defensif, lebih digunakan untuk jangka panjang lah, dalam setahun lah. Unilever termasuk yang menarik sih untuk disimpan. Kemudian juga mungkin Astra juga cukup menarik, mungkin setelah level 6.100-an udah juga menarik juga Astra, karena posisinya masih di wave B harusnya, masih di wave B dari wave 5 harusnya ya. Jadi posisinya masih cenderungnya masih akan naik. Kemudian apalagi ya? Kira-kira banyak banyak sih, banyak yang menarik sih untuk ini, untuk bulan November ini. Lever, SMKR juga menarik. Tins tadi sempat dikatakan oleh Pak Emir ya. Tins Timah juga menarik juga. MDKA ini kebetulan saya bikin awal bulan kemarin, udah terbang duluan ke 46, udah running duluan. INTP juga harusnya masih awal kenaikan itu. Jadi kalau misalnya koreksi ke 99 98 ya bisa gunakan untuk weakness juga bisa. INKP
short term-nya sih itu udah di akhir-akhir kenaikan mestinya target ideal 11.000. Jadi teman-teman kalau punya INKP ya better ya tradingnya agak-agak lebih safety dulu aja karena itu di wave 5 dari wave C ya. Takutnya begitu 5 selesai dia akan koreksi ke bawah. Seperti itu untuk INKP. Biar tadi udah jelaskan di awal tadi. Untuk Aisyah juga untuk short term trade juga menarik. Jadi selama dia nggak turun ke bawah 163 sih lebih besar potensi untuk naik ke 160-200 untuk Aisyah untuk small cap-nya. Seperti itu. Hedges juga menarik juga. Hedges juga mungkin buat teman-teman yang suka bottom fishing itu juga bisa digunakan. Mungkin di 500 520 bisa entry. Stop loss di bawah 488, target mungkin sekitar 600 sampai 650 lah untuk hedges. Jadi itu sih yang bisa dijadikan watchlist sih untuk mungkin sebulan ke depan sih, Pak Emir. Oke, siap, luar biasa, banyak banget nih tadi udah dikasih chartnya juga dan beberapa watchlist emiten ya yang udah dibahas oleh Mas Daniel nih. Nah, untuk teman-teman Ya, mungkin nanti yang mau nonton lagi, mungkin nanti ada yang lupa atau yang kelewatan, mungkin nanti bisa ditonton lagi di IG kita, nanti akan di save videonya dan bisa ditonton lagi live kita malam ini agar bisa dimasukin ke watchlist masing-masing ya teman-teman, dan jangan sampai kelewatan saham-saham yang cuan ini, insya Allah cuan ya untuk di depannya. amin. Ya, Lalu dan tadi sempat dibahas itu banyak di sektor semen dan konsumer ya berarti. Dan ya. kebetulan ini ada yang nanya nih untuk view-nya ke MPPA gimana Mas Daniel? Oke, ini juga saham yang menarik juga ya. Kalau boleh dibilang ini baru bergerak mungkin belum apa namanya baru bergerak di awal-awal kenaikan juga untuk BPA. Oke, ini saya view juga sama. Oke, saya coba ubah ke di daily. Nah, ini juga sama. Harusnya sih kalau kita lihat polanya ini cenderungannya ini lagi di wave satu sebenarnya. Jadi boleh dibilang ini masih satu dari wave satu lagi. Jadi tapi ada kemungkinan besar dia akan koreksi dulu cukup dalam. Karena apa? Karena ini kita lihat ini udah gerakannya udah 5 gerakan sebenarnya untuk MPPA ini. Jadi ini wave satunya di sini, ini wave satu, ini wave 2, ini wave 3, ini wave 4, wave 5 dari diagonal. Jadi pokoknya kita bilang ini wave satu ya bisa aja artinya apa ya? Berarti dia akan cenderung retest dulu. Cenderung retest mungkin ke setelah level saya coba hapus dulu. Terus kita level idealnya setelah level ini biasanya 1,8 138 lah idealnya lah 138 145 lah itu ideal untuk koreksinya retracement-nya. Jadi mungkin teman-teman bisa pantau MPPA kalau harganya turun di bawah 145 mungkin akan lebih aman masuk di situ. Jadi stop loss kita di bawah 135 gitu aja. Itu mungkin biasanya sih karena itu wave 2 biasanya cenderungannya bisa koreksinya akan cenderung dalam. Artinya biasanya koreksinya akan cenderung di level di atas 50% biasanya sih. Jadi mungkin untuk PPA ya untuk jangka menengah itu menarik. Tapi untuk short term mendingan tunggu di bawah 35 dulu aja. Kita nggak usah nguber harga ke atas. Gitu sih menurut Emir, menurut saya. Oke, jadi untuk MPPA wait and see dulu ya, tapi potensinya emang bagus ya untuk kedepannya ya Mas ya. Ya, potensi bagus. Cuma untuk short term sih mendingan tunggu antri di agak jauhan dulu aja lah. Seperti itu. Oke, siap. Nah, pertanyaan selanjutnya menarik nih untuk dari IKADES. Mohon view-nya untuk sektor oil dan gas. Apakah masih menarik dan ada upside? Nah, mungkin kita boleh nih Oke. bahas Daniel untuk sektor oil dan gas nih. Oke, online cash ya. Oke, saya coba mungkin dari Medco dulu aja kali ya. Kita, Medco saya sempat bikin PowerPoint-nya dulu bulan Oktober ya. Oktober saya sempat bikin ini Medco. Jadi kalau teman bisa lihat di sini, bulan Oktober kemarin saya sempat bikin bahwa harusnya Medco masih akan naik ke 1.100. Ini bulan Oktober kemarin, jauh sebelum hal ini ada ya. Kita bisa cek di sini bahwa pergerakannya on track sebenarnya. Artinya apa? Kalau kita lihat Medco secara garis besarnya, itu udah di wave 5. Jadi wave 5 dari wave 1 kan seperti itu. Cenderungnya apa? Artinya ya kalau kita punya Medco lebih baik hati-hati dulu. Lebih hati-hati dulu karena apa? Karena takutnya wave 2-nya kebentuk dan Medco misalkan turun di bawah level 1000. Itu yang saya agak worrykan sebenarnya untuk Medco sih. Untuk Elsa juga sama. Basically sih oke, ini Elsa. Kita bisa pantau mungkin di level ini aja, di level satu berapa nih? Di level 338 ya, itu support kuatnya ya. Jadi jangan sampai Elsa turun ke bawah level itu. Kalau nggak turun ke bawah level itu, besar kemungkinan lagi di awal wave 5 sebenarnya sih. Jadi ini koreksi masih bagian dari wave A, wave B dari wave 5 di bentuk diagonal.
Jadi teman-teman bisa pantau aja, mungkin dengan kondisi sekarang ya mungkin risk rewardnya cukup menarik. Jadi mungkin resiko kita mungkin sekitar 10 poin katakanlah, 346 ke 338. Reward kita ada potensi upside lumayan jauh, mungkin ke 400 sampai 420. Jadi boleh bilang mungkin ini termasuk yang untuk spekulan termasuk menarik sih ini untuk Elsa sih. Seperti itu. Tapi ya untuk oil and gas sendiri saya sih prefernya mungkin lebih ke Elsa daripada ke Medco tadi. Kalau Medco tadi tak lihat sih cenderungnya takutnya ini udah wave A takutnya. Kalau ini wave A, ini wave B, ya berarti ini selesai wave. Akan bentuk koreksi lebih dalam lagi untuk wave 2 ke level 90 sampai 1000 misalnya seperti itu. Untuk Medco. Untuk gas mungkin untuk pegas ya, mungkin untuk pegas. Basically saya juga sama view-nya. Jadi udah selesai 5 gerakan harusnya ini untuk pegas. Jadi sekalipun nanti ini pegas naik ke level 1850 sampai 1900 ya itu sebenarnya lebih ke arah mungkin menurut saya lebih ke arah wave 2 sebenarnya sih. Wave B dari wave 2. Jadi wave A kemudian dia akan naik untuk wave B ke atas misalkan seperti ini. Oke, lalu dia akan turun lagi untuk wave C. Seperti itu. Jadi untuk pegas sih saya lebih ke arah mungkin ya all strength aja sama. Jadi cenderung kurang menarik sebenarnya sih kalau untuk invest jangka panjang sih. Dan ini sih view saya seperti ini kalau untuk gas. Oke, jadi untuk Mungkin oil nya tidak terlalu bullish ya untuk kedepannya ya Mas ya? enggak, saya lihat sih enggak terlalu bullish. Jadi cenderungnya mungkin bullish short term aja sih, bullish short term aja. Tapi untuk mid term ke long term saya cenderungnya sih lebih ke arah bearish sebenarnya sih untuk gas. Seperti itu. Oke, siap. Thank you Mas Daniel. Lalu kita ada juga yang nanya untuk dari Leni SID 2009. Minta view-nya untuk emiten grup panin yang bisa di hold untuk swing. Makasih Pak. Wah ini grup panin Nah, kemarin oke. lihat itu banyak banget yang longsor ya kalau nggak salah ya. Ya, ya. Barengan mereka semua. Nah ini view-nya gimana nih Mas nih? Oke, justru saya nggak terlalu cover grup panin ya, terus terang saya nggak cover grup panin. Jadi kalau lihat chart saya pun masih kosongan semua grup panin kebanyakan nih, PNIN, PNPN, saya masih kosong. Saya terus terang saya nggak terlalu cover. Karena, ya apa ya, di luar coverage saya sih untuk grup panin sih. Karena biasanya saya lebih banyak untuk advisory ke institusi, jadi saya cover yang mereka cover, biasanya lebih ke arah big cap sebenarnya seperti itu. Jadi untuk grup panin ya short term saya lihat ini memang bearish, tapi meskipun nanti ada potensi untuk apa namanya mantul seperti itu ya gunakan untuk exit aja mendingan sih. Bisa seperti itu. PNIN, kemudian PNPN misalkan nih. Juga sama. Masih mirip-mirip lah. Masih mirip-mirip. Kemudian masih cenderungnya untuk short term sih masih bearish tekan semua sih. PNPN, PNIN, kemudian PNLF misalkan ya. Bersama. Ini bahkan kalau kita lihat di sini ya, ini 1, wave 2-nya, wave 3, wave 4-nya, nah kan ini wave 5. Ini tadi tak bilang ke Pak Emir bahwa nggak selalu wave 3 terpanjang. Jadi wave 5 terpanjang juga bisa. Seperti itu. Juga bisa 5 di sini. Terus secara peta sama aja sebenarnya. Ini 1, 2, ini 3-nya di sini naik dikit. Oke, ini 4. Dan ini juga bentuk 5 gerakan juga sama.